الراحمين يا أرحم الراحمين فرج المسلمين ربه لا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا العاملين في زمرة الصادقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج مسلم ثم الصلاة والسلام على الشفيع العنان والعالي النعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan malam minggu kemarin kita membicarakan masalah apa? Ingat kan? Pas malam tuh ya? Ada yang ingat? Masalah minggu semalam? Semalam masalah 3 macam bala musibah. Adakah? Belum? Ya, kita bahasakan ya lah. Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu takutani oleh kamu da'watal majlum, doa yang dizalimi. Paling kita takutani doa orang yang dizalim. Wa in kana, dikarenakan walau in kana kafiran, walaupun doa orang kafir, fa innahu laisa dunahu hijab, karena doa orang yang dizalim itu antara doanya lawan kabulnya tuh kadida hijab. Doa orang yang dizalim antara kabul lawan doanya itulah hanya berdoa lawan kabul itu tidak ada dinding, langsung dikabulkan oleh Allah walau karena kafiran, walaupun kita zalim itu orang kafir, walaupun kita zalimin itu orang kada Islam. Siapapun ini berlaku, orang kafir ke menjalin orang Islam, berdoanya itu kabul benar. Orang kafir menyakiti orang muslim, kita kadang-kadang berangkat tangan. Itu doanya dasar. Jadi antara doanya itu lawan kabulnya, itu tidaklah ada antaranya, langsung. Seluruh doa yang kada baik Allah kada katuju sebenarnya. Tapi Allah malawanakan doa orang dizalim walaupun kada baik. Doa orang yang dizalim tetap dikabulkan Allah walaupun jelek. Saking kita takutannya lawan doa orang yang dizalim. Sekarang apa pengertian zalim? Zalim itu bisa dikatakan lawannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Kelakuan zalimnya apa? Nah, tadi kan kaidahnya zalim ini diantaranya adalah
mencaci, memaki, menghina, itu zalim. Menggibah, menyambati orang, mengoyak ketidakbaikan orang lain, mengisahkan kejelekan orang, mentertawakan orang yang liwat aja. Ada orang liwat kita tertawakan termasuk zalim. Dikiranya menawarkan inya, padahal bujuran. Itu menawarkan orang itu zalim. Karena sakit hatinya. Apalagi memukul, menendang, sampai melukai, sampai membunuh, itu kezaliman tingkat tinggi lagi. Apalagi sampai memutilasi, memutung-mutung, itu dahsyat banget. Jadi kaidah zalim itu bisa membunguli orang, mengeramputi orang, tidak amanah. Tuh zalim. Tidaklah orang mati beriman. Sulit inya hendak mati beriman tuh orang yang mengzalim orang lain. Berat benar hukuman orang zalim. Bahkan dalam riwayat ini titian siratal mustaqim. Di titian siratal mustaqim ini ada 7 posko pemeriksaan. Masuk kita posko sembahyang lulus, untuk mana posko puasa, betul zakat. Ada posko yang paling banyak gugur, posko kezaliman. Orang pernah berbuat zalim ketika hidup belum bermaafan. Makanya kayak apa manisnya guru Judi mengajari minta rela lah, bila bertemu minta rela. Kenapa diulang-ulang? Kerelaan seseorang itu terpancar dari mukanya. Amuninya bocapnya korelakan, tapi hatinya masih sakit tuh belum lagi rela. Relanya itu sampai ada senyuman di bibirnya, sampai hatinya lega, legu, menerima akan nanti kezaliman orang yang perbuat pada dirinya. Pak kita mahantam orang, tanah aplang dan menamparnya, ada sengaja, kenapa kena? Kamu mana? Kamu bilang kadang hantam dong, ini kenapa karena ini belum lagi, karena hatinya masih sakit. Jadi tanpa aku minta maaf sama aku menampar ikan, kemana balas dan ada kan apa-apa. Kan ada sengaja aja, kemana menampar nyamuk, tapi kegancangan nyamuk terambang kamu aku karena tidak apa-apa. Ya, nah itu diulang-ulang sampai ingat tuh ikhlas. Itu meminta maafnya tuh. Bapak kita menyambat orang pangguru di mana dosanya? Kita lagi lah. Gibah. Gibah itu adalah menyambat kejelekan orang lain yang memang terjadi. Gibah itu menyambat, apalagi di gibah itu ada caciannya. Ada kalimat cacian, apa kalimat menghina. Bagiannya lagi. Bila kita kambat, kita punya dosanya tuh nang berat benar. Al-ghibatu asyaddu minaz zina min sab'ina marrah. Orang yang menggibah menyambat orang itu dosanya lebih besar daripada berzina 70 kali. Dosa menyambat orang itu. Makanya kata Imam Nawawi yang paling kutakutani gibah, yang paling kutakutani gibah walaupun sekali seumur hidup, karena berat banget dosanya. Bahkan kita tadi duduk takuya orang itu ada sengaja
Wehanu lelakian, bibinian langganan pangsudahan gitu. Jangan sampai takut ya. Kayak apa yuk maksudnya kita nih menulung diri kita seorang. Kawanlah kita ma'arya, jangan menyambat orang. Napa guru pulang lawan kita nih kerugiannya satu kali menyambat orang sama pian tadi berkirim pahala 70 sembahyang fardu nang diterima. Satu kali menyambat orang sama pian mengirim pahala 70 puasa fardu yang diterima. 70 puasa fardu berarti pian 2,5 tahun atau 2 tahun lebih kena Ramadan bertamuan hanya tetamu 70 hari puasa fardu. Sekali menyambat pian julung pahalanya kan orang. Imbah itu pulang bila pian menyambat sama pian tadi mengirim pahala 70 kali hadir ke majelis taklim. 70 kali pian hadir sekali menyambat habis. Sayang lah. Bapak bagaimana menyambat kayak apa menyikapinya? Nih. Bagi nang disambat, kawalah kita memandang baiknya. Kenapa kita menyambat orang berdosa? Allah telah menutupakan keaiban inya, tapi kenapa kita membukanya? Bahkan bila kita menyambat orang pada dasarnya kita telah menampakkan sifat keaslian diri kita. Kita nih menyambat orang lah. Nang kita sambat itu sebenarnya cermin hati kita. Nah, cermin hati kita. Sama bila pian karena dipuji orang jangan pian bangga. Orang nang memuji itu cermin hatinya bagus. Lalu nang dilihatnya nang baik aja. Nah, nang baik. Maka tak ucaplah nang baik. Kenapa ingin memuji? Karena hatinya bagus. Maka keluarlah pujian. Kenapa keluar sambatan, hinaan, makian, cacian, gibah? Karena hatinya rigat, kotor. Maka keluarlah nang rigat. Contoh, berjalanlah Nabi Allah Isa alaihi salam beserta dengan murid sidin yang 12. Ketika melihat ada bangkai terapung tadi di atas air, maka muridnya berkata, "Ih, bangkai baunya bengkak sudah, jijiknya." Nabi Isa tersenyum sering menatap binatang yang terapung di sungai. Apa ucapan Nabi Isa? Betapa putihnya giginya. Gigi binatang tadi betapa putihnya betapa bagusnya kata Nabi Isa. Coba lihat ucapan Nabi Isa. Kenapa dia memandang dia makhluk Allah kata Nabi Isa. Dia sudah mati, dia terapung, pandanglah yang baik supaya keluar yang baik juga. Karena itu memandang yang ada baik, maka yang ada baiklah yang keluar. Satu pujian, satu hinaan, baunya bengkak sudah, kayak jijik. Lalu kembali jijiknya mana? Kepada dirinya, gitu lah. Nah, kalau makan kadang karuan, kagak dengan tadi. Karena memandang yang jelek, maka akibatnya kembali kepada dirinya. Nah, bisa memandang baik biasanya, kayak jijik, kayak apa dia makhluk Allah, dia pun berhak dihargai. Karena itu maha karya Tuhan yang maha sempurna. Nah, selesai. Jadi bila ada orang pada pemandir karya Tuhan sempurna itu, ada habis-habis pandiran sidin ini, masya Allah, ada berkahnya jelas kita. Jadi kita ada pernah sangit lawan orang itu karena kita anggap itu bagian daripada apa-apa yang telah Allah tentukan kepada dirinya.
Tinggal kita menyikapinya nangka ini. Bila ada orang menyambat lawan kita, maka ucapkanlah tadi terima kasih. Nanti itu. Makasih kamu menyambati aku. Harap benar lah itu. Atau orang datang, cilpin disambati orang jelek, ada apa ya Allah. Sidin tuh baik sebenarnya. Nah, dulu nyatakan kebaikannya. Dulu waktu abahku meninggal tuh Sidin tuh payahnya. Apa aku kan? Oh tahu tang budi lawan Sidin. Padahal Sidin tuh menyambati Sidin, tapi sih pandang yang baiknya. Supaya kita nenek tadi kami balik menyambat. Kalau Imam Malik lain lagi, Imam Malik itu bila disambat orang, maka Sidin ini tadi memberi kurma lawan banyu zam-zam. Diberi Sidin, berat gue menyambat orang, berat menghina orang. Lalu kisah sedikitlah kita tabarukan nih, beratnya orang menyambat orang telah. Pada suatu hari di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan yang wafat. Dia terkenal di kampung itu seorang wanita nakal. Dan ketika dia wafat dimandikan seorang perempuan nang Sidin tadi ketujuh melihat kejelikan orang. Lalu ketika Sidin tadi membersihkan akan kemaluan perempuan itu, maka sang pemandian tadi menepuk seakan sambil memberi, di gara-gara ini kamu berdosa benar ujarnya. Ditapuknya tadi kemaluan perempuan tadi, kalinya berikit tangannya tuh di kemaluan tuh. Terjadilah hukum baru, kayak apa nih, bingung, ditarik berikit, kulitnya berikit ke telapak tangan. Nih, aneh lah. Kalau bahasa Banjar disambarnya, lalu berikit. Nih, Tuhan hendak mengadakan kisah. Mungkin mayat ini sangat disambati kalau gue. Karena pendengaran orang mati lebih tajam ketimbang orang hidup. Jadi orang meninggal ini dan sana pun mendengar yang dipanggilnya tuh, nang di sarobong, nang di luar, nang dedokan mendengar rohnya. Maka bila pian mendengar orang meninggal, pandir nang baiknya aja lagi. Jangan memandir nang kada baik itu membuat menyedihkan mayat. Jangan penyangitan mana Sidin itu waktu hidup riwal kan. Anakannya berapa ekong bincol dihantam, jangan lagi disambat. Sedih Sidin, rohnya tuh sedih. Sidin tuh baik, memang baik-baik jadi ya. Supaya Sidin himung roh Sidin tadi. Nah lalu datanglah tadi sebagian mereka kepada Imam Malik untuk minta fatwa. Maka terjadilah satu hal, jangan saikom tatak tangannya lain gitu. Sisir gitu saikom. Berarti melukai mayat nih. Ujar Imam Malik, padahal kan kalau pamandiannya tageretik nang kada baik lawan si mayat. Doakan mayat tadi. Baca Allahumma gfir laha warhamha wasabitha. Doakan si mayat tadi 70 kali bacaan supaya dia himung. Kan dibacakan itu malapas pian sorangan. Allahumma gfir laha warhamha wasabitha. Malapas sorangan kisahnya. Rupanya himung yang didoakan atau dilapasnya. Ini pamandian saking mualnya orang menyambat orang mayat aja sakit. Nah itu modelnya. Apalagi nang kita nang hidup ini. Tapi nang hidup ini pulang kawalah, pulang kita menyudahinya. Contoh, pulang ini banyak contoh.
Baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertetangga dengan orang Yahudi. Rasulullah itu bertetangga dengan orang Yahudi. Setiap habis baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid atau datang sebentar bangun tidur ke pagi, maka banyak sampah di muka rumah sidin. Jadi orang Yahudi ini makarenah membuang sampah menghambur di halaman rumah Rasulullah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersihkan setiap hari. Setiap hari dihamburnya. Hari berikutnya tidak ada sampah di depan muka Rasulullah. Ada sampah. Rasul bingung kenapa berhasil. Biasanya banyak. Saya bertanya, mana yang di sebelah rumah ini ada kelihatan? Garingnya Rasulullah, garing. Nah, garing. Maka baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengunjunginya, membawakan kurma dan air Zam-zam. Yang Rasulullah, orang menyakiti sidin itu nanti hilang sidin. Datangi sidin. Maka masuklah baginda kita Rasul, betapa terkejutnya Yahudi. Tadi saya berkata, ya Muhammad, maafkan ulun. Ulun yang salah tidak, kata Rasul. Semua sudah kumaafkan. Maka Rasul pegang kepalanya, disentuh. Nah, jadilah kita bila bilang itu menyentuh kepala orang Nanggaring itu senang. Beliau pegang tangannya, supaya bentuk kasih sayang. Doakan, jangan berucap nang macam-macam, nang membuat orang garing gelisah. Panas wenanya onil aja. Ini kayak arwah si anu semalam kayak ini dia panas. 3 hari ke mati maginnya sementara kotan. Jangan bahasa sambat mengotani orang. Dipegang tangan. Ini bila bilang rupanya menggaring ini kayak anak wafat. Apa napasnya pendek dan ini orang anak meninggal tuh iman napasnya tuh laju, iman pelan dah. Itu bisa. Atau bisa lambat. Itu. Tapi bila mengaruh tuh guring tuh si Den. Normal napas gitu. Nangisnya titik banyu matanya. Ya Rasulullah, ya Allah, maafkan. Rasul bocah taslim, taslam. Bila ikam berislam maka ikam selamat. Maka dia memandang kepada wajah bapaknya. Abahnya mengingatkan. Maka Rasul bimbing, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulillah. Maka dia jawab, dia wafat di hadapan Rasulullah. Dia wafat di hadapan Rasulullah. Dia jadi sahabat Rasulullah. Karena beriman di zaman baginda kita Rasul. Rasul sendiri yang membimbing sahabat. Betapa beruntungnya orang Yahudi tadi yang masuk Islam. Dia satu saat di akhirat itu akan berada di barisan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kadang membenci lah orang baiknya, ada kafir jimi, ada kafir zindik. Kafir jimin itu orang yang kada beragama Islam tapi baik, perilakunya baik, tata karamanya baik. Ini jangan dimusuhi. Malah kita tadi biarnya kita bersama, bertetangga. Nang dimusuh itu kafir jindik, nang menyakitin, nang membunuh kepada orang Islam. Itu halal darahnya. Halal darahnya. Kafir zindik. Nang menyakiti kepada orang Islam tadi.
Jadi kalau bahasa Islam itu kayak ini, musuh tidak dicari, ada musuh, ada lari. Nah gitu. Jangan mencari musuh. Saikom aja musuh dah. Itu rasa banyak, benar 1000 kawan masih sedikit lagi. Jersey dia. Lalu bila ada orang menyambat lawan kita, maka janganlah kita membalas, dia sedang mengasihkan pahalanya kepada kita, maka ucapkanlah terima kasih untuk. Mungkin bayangkan sekali orang menyambat sama 70 sembahyang fardu diterima. Biar sama mendapatkan pahala besar. 70 kali sembahyang fardu diterima berarti 70 kali jamaahnya. Yalah, 70 kali jamaah dikirim pahala lawan kita. Anggap 27 dikali misalnya berapa orangnya di masjidnya tenangnya sembahyang. Bila orang 20 kali 20, orang 50 kali 50 pula 70 kali sembahyang fardu dikirim pahalanya. Anggap kalau kita duit takkanlah 5 sekali menyambetnya mengirim 70 juta rupiah. Nah, kayak itu aja udah. Himong kada pian dapat kiriman. Himong. Allah pengucapan pian. Alhamdulillah ya Allah. Ini sebagai penghapus dosa Allah karena pahala ulun ya. Ampuni ulun ya Allah. Ulun tahu kesalahan ulun. Ulun akan memperbaikinya kembali ya Allah. Gitu. Jadi orang menyambat kita tuh sebenarnya ingin memadai penyakit kita. Tinggal kita aja lagi membaiki. Dan untung bila ada orang menyambat kita tuh maka pian memakai kendaraan standarnya masih lagi di bawah. Pian padahal mogok. Kenapa mang? Mogok ada mau hidup. Makanya ada kendaraan pian ya hanya kantor nih dan apa ada mau harap namu borok semalam tuh keguguran sandal jadi hidup ini pian standarnya tuh nah kada diangkat. Iya kak, kami nama hidupnya standar tuh angkat dulu. Oh, itu jujurnya lah ya. Saya tahu, nah itu orang kan memadai penyakitnya, masa kita sakit? Sama pian itu mengenai, masya Allah, ya bisa dilihat. Pian itu ketujuh benar mengenai bahasa kita anu bersadakah, tapi pian itu sebutin Mas Sigit kada mau napa geran ramai sih di iman sih. Ya Allah, berarti orang aku jarang ke masjid kayak gitu. Berterima kasih kita pada halawan ini. Tadi enggak, yang hanya diambil di Palestina. Seorang imam berumur 20 tahun wafat, tubuhnya mengeluarkan bau wangi yang luar biasa. 20 tahun jadi imam. 12 tahun sidin hitungannya masa balik 8 tahun bergelut dia. Surga dapatnya dari Allah. Untung banyak orang mengusap tubuhnya. Nah, karena hatinya ta'aluk di masjid, hatinya tuh nah senang ke masjid sampai jadi imam. Jadi perbuatanlah jadi imam masjid deh. Waktu pulang kita jadi muadzin masjid, jadi kita membersih masjid itu sebenarnya gawian yang bahagia surga. Mengalihnya pian memberikan pensiun begawi di istana mana kalah istana itu ada sehebat masjid. Di masjid satu buting tahi cacak pian buangi Allah berhadiah satu bidadari di surga. Tahi cacak ya, apalagi tahi bujuran, maksudnya tahi cacak sebuting itu aja gak apa-apa. Membuangi tahi cacak. Jadi berterima kasih lawan cacak nih tuh. Ini maulahkan makanya di mana ada masjid ada tuh cacak sebuting dua ada aja.
Guru membunuh cacak tuh Pak berdosa lah. Ada malah dapat pahala. Artinya membunuh dapat pahala. Nah itu. Membunuh dapat pahala kan? Pian ada melihat cacak, pian catok lawan sasapu, sekali mati dapat 30 pahala. Mun 2 kali mencatok hanyar mati itu 20 pahala. Mun 3 kali hanya mati 10 pahala aja. Mun luput nggak kali dapat pahala apa-apa. Nah, contoh. Dapat pahala mati. Kenapa guru dapat pahala? Nah, kisahnya kayak ini. Nabi Ibrahim kalau dibakar oleh Raja Namrud, yang kezaliman Raja Namrud tuh. Makanya Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling banyak mendapatkan tadi akan perjalanan hidup yang pahit, termasuk dibunuh, dibakar hidup-hidup, ada sepadan lawan saikung manusia apinya neto lah apinya toh 20 kali 20 luas areal api itu yang membuat bakarnya paribasnya cakap 3 kali 3 jadi meter itu udah di 20 kali 20 anggap kayak sawangan masjid ini sampai apinya tuh tingginya 21 meter riwayatnya tuh dan membuat tuh kepanasan bila dekat tuh panas jadi pakai kayak lastikan tuh 2 tiang kayak tiang gini dan lagi ban Taliban kalau ada Taliban model tuh bayangkan di Makkah dia nah Taliban dikencang gitu kan dilempar Nabi Ibrahim pakai tali shoot kayak lastikan aja dan manusia isinya karena kegagalan apinya tuh membuat diangkat seorang kepanasan gak ada kawan ucapan Nabi Ibrahim disebutin aja dalam riwayat ujar Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah biar nang menjadi penolong ulun biar nang menjadi wakil ulun Allah langsung berfirman ya nar kurni badan wasalaman ala Ibrahim maka jadilah api itu dingin makin nyarak apinya makin dingin dirasa Nabi Ibrahim nah ini akhirnya didapat orang satu proses panas di luar tapi dingin di dalam ya nang AC itu makin panas di luar makin dingin di dalam nah kaitan Nabi Ibrahim panas di dalam makin dingin di sini nah Nabi Ibrahim itu tadi dibakar di situ ini kejahatan Namrud kepada Nabi Ibrahim Sidin ini cobaannya luar biasa Allah kasih akan satu kemuliaan yang dasar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam apa kehebatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah Allah mengasihi tadi akan kemuliaannya Allah berfirman kepada api yang sangat panas kuni bardan wasalaman yana wahai api dinginlah nyawa selamatkan Ibrahim maka api pun menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat nah ketika Nabi Ibrahim dibakar ini ada dialog antara burung walit lawan cacak walit itu di atas terbang dia menitikakan liurnya hendak umpat mamajahi ditawakan oleh cacak hahaha gitu cacak gitu walit dosa letai kalau bahasa kitanya
ada pengaruh liur ikam neta. Titiknya tuh mana mampu memajai. Aku tahu aja dong. Ada mungkin liur kuni memajai apa itu aku tahu. Tapi aku hendak memadahkan Allah aku ini di posisi mana? Posisi Ibrahim kah? Posisi Namrud kah? Aku harus memadahkan posisi Palestina kah? Israel. Nah, kayak itu modelnya. Andakannya di mana? Tenang kita takutan di situ kan. Kan kena padang masak di Palestina. Di padang masak di Palestina kita berdirian, siapa tahu di situ siapa yang simpatik dengan Palestina. Inilah padang masak dulu. Allah akan memandang dengan pandangan rahmatnya. Siapa yang tidak simpatik maka Allah biarkan adalah kita. Jadi contohkan dah oleh si burung, lalu si cacak meniup, nah kayak itu. Bapak nyawa, aja burung walet, meniup narai. Ikam tuh meniup kayak kisah menyarake ke api itu kan pasti apa gerang. Bak ada bertambah nyarak juga kalau ujar si cacak. Tapi Allah tahu ikam di pihak mana. Ujar si walet. Nah, perbincangan kedua didengar oleh Allah. Apa kisah selanjutnya? Nah, karena Walid umpat Nabi Ibrahim Allah muliakan. Ya sekarang liurnya larang benar. Padahal nang berbuat baik itu nenek moyangnya tahu turunan nang keberapakah? Tapi nang dapat kemuliaan cicitnya cucunya. Coba Walid ini diulahkan rumah oleh si bos Mangudin mengamat mengucap. Nah, tingkat 13 ke atas itu. Ada ruang asinya, maka sarang Walid tuh gila, ada sumurnya dalam itu, ada petak-petaknya. Padahal Walid tuh ada pernah ngolah proposal taulahakan rumah tuh. Tapi lihat nih, bos-bos maulahakan siapa maulahakan hati itu Allah Ta'ala. Karena nenek moyangnya berjasa telah memuliakan kekasih Allah. Dan liurnya larang. Lu dengar sekilo tuh nah liur Walid jadi sarang tuh sampai 9 juta. Kalah liur kita. Ini tunggu pen kumpulakan secangkir tawarakan. Siapa nak nukar liur kok bubungulan jarang tagok sorangan situ. Artinya saking berharganya tuh. Ya. Nenek moyangnya tuh Allah muliakan. Tapi ingat, zikir orang Walid lebih berharga daripada sarang Walid. Cacat, padahal nang buat hina seikung gitu loh. Nenek moyangnya sampai sekarang cicitnya dihinakan. Boleh inya tadi, boleh inya tadi dibunuh. Bahkan inya harus mencari makanannya yang harap tadinya. Makanannya barang terabang, nyamuk. Sabarnya menanti. Lalu timbullah lagu cecak di mimpi. Diam-diam merayap datang seekor nyamuk, tapi tetap dikasih Allah. Lalu ditangkap, walaupun Allah marah, tapi tetap dikasih rezeki. Kenapa? Karena dunia kada berharga dalam pandangan Allah. Jadi kan jangan aneh orang kafir dapat rezeki. Memang rezeki itu sudah dikasih Allah, ditentukan Allah Ta'ala. Tapi di akhirat kena nambah imannya yang dikasih rezeki oleh Allah. Allah alam al-Fatihah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina zuhurina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yahdi wa lana ya'lim wa bayyin lana ya min qadil hajat wa yadafi al-bandiyah yaqdi hawajana fi dunya wa la rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
karena bila jadi amma ya selamat al mursalin alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum.